line up. You might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Akhirnya kita dapat bahasan versi full dari Boruto manga chapter 9 Tubuh Vortex. Dan di sini benar-benar sangat seru karena itu Mimin akan buat jadi beberapa part agar bahasannya bisa lebih mendalam. Kali ini kita akan bahas Boruto manga chapter 9 Tubuh Vortex part 1. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Kita melihat cover untuk chapter ini adalah Ino Shikacho. Terlihat sekali bagaimana Inojin, Shikadai, dan Chocho sudah sangat dewasa dan ternyata kesolidan mereka masih sangat luar biasa, seolah-olah mereka memang ditakdirkan untuk selalu bersama. Nah, di page pertama kita bisa melihat akhirnya ada perbincangan antara Shikadai dengan Jura. Bagi teman-teman yang sudah membaca chapter sebelumnya, kita mengetahui jika Jura datang ke Konoha untuk menemui Uzumaki Naruto. Karena Jura belum mengetahui jika Naruto sedang ada di dimensi Daikokuten milik Kawaki. Jura mengidentifikasi Naruto sebagai seseorang yang memiliki cakra Kyuubi atau Kurama. Karena itu setelah Jura bisa mendeteksi cakra Kurama, dia pun langsung mendatangi sumber cakra itu. Tapi ternyata yang tidak diduga oleh Jura, cakra itu justru berasal dari Himawari. Jura mengatakan, aku bermaksud untuk tiba di depan Uzumaki Naruto, tapi tiba di depan seorang gadis kecil bukanlah harapanku. Shikadai langsung memanggil para ninja sensorik. Unit sensor, apakah kalian mendengarku? Ternyata Shikadai ingin langsung berkomunikasi dengan Shikamaru agar Shikamaru juga bisa mengetahui maksud Jura itu. Shikadai melanjutkan, ini Shikadai dari tim 10. Aku sedang berhadapan dengan dua penyusup. Keberadaan Sasuke tidak diketahui. Shikadai kemudian melanjutkan, apa urusanmu datang ke sini? Apa kau mencari sesuatu? Jura tidak menjawab langsung, tapi dia langsung mengeluarkan buku. Jura menjawab, aku ingat dirimu. Seperti dugaanku, kamu adalah Nara Shikadai dari tim 10 yang dipimpin oleh Kazamatsuri Moegi. Dan kamu juga anak Hokage ke-8. Shikadai pun menanyakan, apa maksudnya itu? Kau ingin aku menyampaikan pesan kepada ayah? Jura hanya menjawab, sayangnya aku ada keperluan dengan pendahuluku. Aku datang ke sini untuk Uzumaki Naruto. Jujur, kami juga terkejut. Jura mengatakan kata pendahulu. Nah, kata ini lebih tepat untuk merujuk kepada sosok Kurama. Jura mengatakan jika Kurama adalah pendahulunya, itu menandakan jika Kurama berasal dari Jubi yang lebih tua dibandingkan dengan Jubi yang sekarang sudah bertransformasi menjadi Shinju ini. Jadi sepertinya Jura datang tidak hanya untuk memakan Naruto, tapi dia juga ingin berbincang panjang dengan Kurama, yang pastinya menurut Jura, Kurama sudah mengetahui banyak hal tentang sejarah dunia ini. Inojin pun menjawab, tidak mungkin Nana Daime kan? Dia sudah tidak ada sejak 3 tahun lamanya. Shikadai hanya mengatakan, hei, hentikan omong kosong itu. Jura pun mengatakan, jadi begitu. Setidaknya kami tahu bahwa dia atau Naruto tidak ada di desa. Respon Kyuubi itu hanya terasa dari dirinya, yaitu Himawari. Di sini kemudian Inojin hanya mengatakan, Kyuubi. Chocho menjawab, ada apa dengan orang ini? Tidak berhenti mengoceh. Tampilan dan gaya rambutnya, dia benar-benar berbahaya. Shikadai pun melanjutkan, apa yang terjadi? Bagaimana bisa Kyuubi berkaitan dengan Himawari? Jura menjawab, siapa tahu? Aku juga tidak tahu banyak hal tentang ini. Benar-benar adalah misteri dunia. Satu demi satu pertanyaan terus bermunculan. Namun itu adalah hal yang bagus. Sambil Jura mengatakan itu, tiba-tiba muncul Mokuton di sekitar Himawari. Teknik kayu itu seperti langsung ingin membungkus Himawari dan sepertinya Himawari langsung terjebak. Tapi di sini kita bisa melihat Shikadai berusaha untuk menyelamatkan Himawari dengan Kage Shibari no Jutsunya. Dia berusaha untuk menahan agar pohon itu tidak menghimpit Himawari. Tidak hanya itu, Inojin pun menggunakan teknik lukisannya dengan menciptakan semacam bunglon yang bisa menarik Himawari. Ternyata Himawari berhasil ditarik oleh bunglon Inojin, dan ketika Himawari terlempar, Chocho dengan sigap langsung mencoba membantu Himawari dengan membesarkan tangannya. Terlihat di sini Himawari pada akhirnya bisa bebas. Chocho mengatakan, akhirnya Himawari bebas. Inojin hanya memanggil nama Himawari, dan Jura pun mengatakan, yang satu ini luar biasa. Untuk menampilkan koordinasi seperti ini tanpa bertukar dunia adalah hal yang luar biasa. Yang dimaksud oleh Jura ini adalah teknik gabungan antara Ino Shikacho, di mana biasanya klan Yamanaka akan menggunakan kemampuan Shintenshi no Jutsunya untuk bertukar pikiran dengan klan Nara, sehingga mereka bisa menciptakan teknik Ino Shikacho yang sangat solid. Tapi di sini terlihat jika tanpa bertukar pikiran pun generasi baru Ino Shikacho justru sangat solid seperti layaknya pendahulu mereka. Jura pun mengatakan, aku respect dengan kerjasama dan saran yang ditawarkan. Tujuan kami hanya Uzumaki Himawari. Aku tidak berniat untuk membenci kalian bertiga, namun jika kalian berniat untuk bersikeras, aku tidak ada pilihan lain selain menyerang kalian. Shikamaru langsung berbicara dengan Shikadai menggunakan teknik Shintenshi no Jutsu. Di situ Shikamaru memanggil Shikadai. Shikadai
Shikade menjawab, "Ayah." Shikamaru mengatakan, "Apa kau baik-baik saja? Situasi macam apa yang terjadi kali ini?" Shikade pun menjawab, "Target musuh ialah Himawari. Aku tidak tahu pasti, tapi Kyuubi terlibat." Shikamaru langsung kaget. "Apa?" Himawari dalam hatinya, "Apa niat mereka? Kenapa mereka mengincarku?" Di sisi lain, Shin berpindah ke tempat Kawaki yang masih pingsan. Di situ ada Delta yang mendampingi, dan ternyata Delta juga mentransmisikan apa yang dilihatnya kepada Amado, di mana apa yang dilihat oleh Delta akan muncul di monitor Amado. Delta hanya menjawab, "Tunggu, sadarlah Kawaki." Amado pun mengatakan, "Ada apa dengan orang ini?" Ternyata di scene selanjutnya kita bisa melihat bagaimana Boruto dan Kashinkoji sedang berbincang-bincang. Ternyata mereka berada di tempat lain yang sangat mirip dengan tempat persembunyian Orochimaru. Kalau kita lihat, sepertinya ada kerjasama yang kuat antara Kashinkoji dengan Orochimaru. Boruto terlihat sedang duduk beristirahat sambil melihat tangannya yang memiliki karma, dan tiba-tiba saat itu Kashinkoji mengatakan, "Boruto, mereka sudah mulai bergerak." Boruto yang mendengar hal itu langsung menjawab, "Di mana itu? Di desa Konoha?" Kashinkoji pun mengatakan, "Benar, terbanglah ke lokasi katak itu." Ternyata Kashinkoji selama ini juga memperhatikan Konoha melalui katak miliknya yang ditempatkan di beberapa titik, di mana katak itu terus mengawasi apa yang terjadi di desa itu. Ketika ada serangan dari Jura dan Hidari, Kashinkoji langsung mendapatkan informasi dari kataknya sehingga dia bisa memberitahukan kepada Boruto. Boruto tanpa basa-basi langsung menggunakan teknik Hirashi no Jutsunya untuk langsung berpindah ke Konoha. Di sisi lain, Shikade mengatakan kepada Jura, "Beritahu aku satu hal, kalian datang ke sini mencari tahu tentang Naruto, bukankah itu yang kau katakan? Dan sekarang kau fokus ke Himawari. Mengapa?" Jura hanya mengatakan, "Mari kita jujur, petunjuknya ialah Kyuubi itu sendiri. Karena aku bisa merasakan reaksi cakra Kyuubi itu dari Uzumaki Himawari." Shikade dalam hati hanya mengatakan, "Mengapa Himawari? Kyuubi kan seharusnya sudah lama hilang." Nah, ini adalah akhir dari part pertama, di mana kita bisa melihat bagaimana ternyata Kyuubi masih bisa bereaksi di tubuh Himawari. Mungkin saja ketika dulu pernikahan antara Naruto dan juga Hinata, Kyuubi juga membelah diri sehingga ada bagian dari dirinya yang juga ikut meresap ke dalam tubuh Himawari dan juga Boruto. Itulah mengapa Himawari dan Boruto masih memiliki semacam kumis layaknya seperti Naruto. Mungkin itu menjadi pertanda jika Kyuubi juga sudah mewariskan sebagian dirinya ke dalam tubuh dua anak itu. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi di part kedua ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.